ini, bangsa Indonesia memperingati HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Nuansa yang berbeda sangat terasa dibandingkan dengan peringatan HUT RI pada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini peringatan tersebut dirayakan dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Ya, tidak hanya memberi dampak bagi dunia kesehatan, pandemi COVID-19 telah membawa dampak luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan ekonomi dan relasi sosial kemasyarakatan. Seluruh lapisan masyarakat berjuang untuk keluar dari situasi pandemi saat ini. Perjuangan melawan COVID-19 dialami oleh mereka yang pernah terpapar virus corona tersebut. Menjalani isolasi, melewati masa-masa sulit dalam perawatan hingga akhirnya dinyatakan sembuh. Tentu bukan hal yang mudah. Pandemi COVID-19 ini pun menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pahlawan. Salah satunya dengan bersama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya satu, agar Indonesia merdeka dari COVID-19. Kini kita akan ulas selengkapnya di Indonesia Bicara Merdeka. Ya, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini itu Merdeka dari COVID-19. Dan seperti judul kita pada malam hari ini, pemirsa, saya sudah kehadiran salah satu penyintas COVID-19 yang sudah merdeka dari COVID-19. Mas Detri, selamat malam. Selamat malam Mbak April. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Banyak. Saya ucapkan selamat sudah berhasil sembuh dari COVID-19, bisa merdeka dari COVID-19. Ini menjadi salah satu pahlawan kesehatan rupanya di tahun ini. Betul ya Mas Detri ya? Alhamdulillah. Kita punya kesempatan satu segmen di sini untuk berbincang mengenai itu. Mas Detri, bisa diceritakan dari awal bagaimana pengalamannya berjuang melawan COVID-19? Ya, bukan suatu hal yang ringan juga untuk saya bisa berjuang dari awal sampai akhirnya bisa sembuh. Karena kan pada saat itu tanggal 9 Maret 2020 pada tepatnya saya dites di RSPAD swab karena waktu itu pada saat itu Pak Budi Karya dinyatakan positif ya. Dan kebetulan keluarga kami dan beserta satu rumah itu karena memang kebetulan bapak mertua saya lagi menjabat di kabinetnya Pak Jokowi, semua harus dites swab dan rapid dan lain-lain. Dan kita melakukan prosedurnya semuanya kita lakukan kayak misalnya cek ronsen paru, terus cek darah, tensi darah, dan terakhir swab test. Pada saat itu kan alat masih terbatas ya? Terbatas dan juga hasil dari swab test juga nggak secepat sekarang, 14 hari, 7 hari gitu. Dan pada saat itu dinyatakan 3 orang yang terpapar COVID di rumah. Dan dari Kemenkes menyebutkan bahwa ada 3 orang yang terpapar, salah satunya saya, 2 lagi adalah asisten pribadinya ibu mertua saya dan juga drivernya ibu mertua saya. Yang dites berapa orang ketika itu? Semuanya. Semuanya dites? Semuanya dan dites. Yang reaktif ada 3? Yang positif bukan konfirmasi reaktif, ya? Positif dari swab test ada 3 orang. Ketika pertama kali mendapat pernyataan Mas Detri positif, langsung apa reaksinya? Pertama sih bukannya lebih ke fisik ya Mbak ya, lebih ke mental dan psikologi ya, psikis saya yang terganggu karena kan yang dikontak pada saat itu kan memang bapak mertua, terus sudah gitu sampaikan ke istri saya bilang, yang keluar dari rumah, pakai masker dan jangan ketemu anak-anak gitu. Biasa main berakting tapi nggak gitu juga ya kalau kehidupannya. Dan ternyata itu suatu hal yang pahit dan buat saya kayak hal yang benar-benar shock ya pasti. Bener nggak sih apa ini bener bercanda atau enggak nih istri saya kok mukanya benar-benar serius gitu. Sampai ngeluarin air mata gitu. Jadi memang ya udah memang bener dan saya setenang mungkin dan akhirnya sampai istri saya ngomong, kok kamu tenang banget sih, kamu tuh positif, kamu tuh ini. Ya udah harus gimana dong, jalan satu-satunya kan saya harus tahu. Dan saya kan pada saat itu juga membaca artikel kayak
kayak Idris Alba, Iya. terus ada juga Yang kayak perbanyak pengetahuan tentang iya, kayak artis-artis virus itu. Hollywood ya. Mereka ya juga terkena, Tom Hanks ya kalau nggak salah ya. Betul. Dan juga dia tahu langsung mengaplikasikan ketika dia dinyatakan positif, dia langsung mengkarantina selama 14 hari gitu. Jadi Itu yang dilakukan Mas Detri. pada saat itu langsung saya mengambil keputusan, saya lepas dari rumah maksudnya dari keluarga, saya ke satu rumah yang kosong dengan tidak ada keluarga. Di situ saya karantina 14 hari dan alhamdulillah sembuh. Di saat Mas Detri terkonfirmasi positif, itu kan masih sedikit ya Betul. yang positif di Indonesia. Betul. Tentu beban psikis yang tadi Anda katakan berat, Betul. apalagi diasingkan. Merasa diasingkan tidak ketika itu, Mas Detri? Ketika dari Maret sampai April saya masih di rumah, saya waktu itu sempat bicara sama diri saya pribadi dan juga kepada media bilang bahwa saya sudah bertanggung jawab atas diri saya memblow up ke media dan saya resiko-resiko yang ada dengan stigma masyarakat saya bisa bertanggung jawab atas hal itu. Ketika menuju Mei, Juni saya keluar dan akhirnya ketemu beberapa orang dan masyarakat tahu bahwa saya pernah mengidap terpapar positif COVID-19 dan ternyata beberapa stigma masyarakat dan karakter Pasti berubah ya? psikologi masyarakat berubah gitu. Saya Oke. kok Kaget. benar-benar ternyata mental saya juga nggak sekuat itu pada saat itu juga. Saya rapuh juga, tapi nggak berapa lama lah, sekitar beberapa hari dan saya menguatkan diri bahwa ya itu your choice gitu, hak Oke. mereka karena memang kalau saya mau marah ketika misalnya contoh saya datang ke sini terus Mbak pakai masker terus saya mau marah, tenang aja bos, gue udah rapid kok, gue udah swab gitu. Tapi kan saya nggak bisa memberikan saya nggak bisa itu Memaksakan kehendak iya, begitu mereka ya? punya hak untuk hal itu dan akhirnya ya udah saya harus be nice dan saya juga cerita sama sahabat saya dan sahabat saya juga memberikan informasi udah lo tetap melakukan sesuatu hal yang positif, udah kemarin juga udah memberikan sesuatu hal yang positif dengan bisa meng-share informasi yang baik kepada masyarakat, apapun yang masyarakat tanyakan kepada saya dan saya juga bilang bahwa saya memberikan informasi ini sesuai dengan data dokter. Jadi alhamdulillah saya punya fasilitas 1 kali 24 jam bisa berbicara dengan beberapa dokter di rumah sakit dan akhirnya saya pertanyaan dari masyarakat, dari netizen dan saya bisa menjawab hal itu. Menurut saya itu udah suatu hal yang membuat saya bahagia karena saya bisa memberikan aura dan energi positif kepada masyarakat. Buat saya pertama itu dan kedua ketika ternyata feedbacknya ke saya negatif ya itu resiko saya dan akhirnya saya bilang yang tadi gitu. Ketika stigma itu kena ke tubuh saya maksudnya ke dalam sosial hubungan saya kena stigma masyarakat, saya udah bertanggung jawab atas hal itu dan itu hak mereka untuk ya silakan. Berlaku seperti itu Iya, begitu betul. ya. Kalau tadi Mas Detri bilang ketika positif ada yang berubah. Nah setelah negatif ini masih tetap sama atau seperti apa? Karena kan sudah menjadi penyintas nih ceritanya. Seperti apa Mas respon dari teman-teman sekitar atau lingkungan sekitar? Sebenarnya sih ya kalau dari saya pribadi dari awal sampai akhir tidak ada yang berubah dari segi fisik, benar-benar cuma psikis aja. Karena sampai detik ini alhamdulillah saya masih dianugerahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, saya masih diberikan kesehatan. Cuma kemarin sempat terjangkit dan terpapar virus gitu. Tapi kalau orang kayak bro sembuh ya dan ya alhamdulillah saya suka menjawab saya tuh nggak sakit, alhamdulillah cuma terpapar mungkin kalau bahasa kedokterannya asimptomatik tapi bahasa umumnya OTG, orang tanpa gejala gitu. Dan kalau di masyarakat sendiri, di pergaulan, di pertemanan segala macam, dari yang awalnya mereka mungkin untuk lingkungan sekitar orang awalnya parno dari keluarga, teman kantor, teman-teman terdekat yang awalnya tadinya paranoid sama saya, lama kelamaan kan juga bergulirnya waktu, lama-lama normal, berjalan waktu, nggak ada masalah segala macam, ya udah akhirnya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Jadi memang sekarang ya berjuangnya kita untuk melawan COVID-19 ini benar-benar untuk semua masyarakat kita kuat mental, kuat fisik, makanya saya selalu memberikan masukan kepada netizen, masyarakat, siapapun yang nonton di sini adalah selalu jaga fisik, mental, rohani, jasmani dengan kita bisa menjaga 4 sehat 5 sempurna, olahraga. Makanya sekarang kulit saya semakin hitam karena ini berjemur ya, terlalu sering berjemur gitu. Karena memang
Saya mungkin kayak manusia purbakala kali ya. Mungkin orang zaman dulu kan jarang sakit mungkin karena sering berjemur tiap hari gitu. Jadi Dia merasakan manfaatnya dari hidup sehat ya? sangat. Walaupun saya sekarang lebih gosong karena emang tiap hari Baik. pagi saya berjemur, terus lari gitu, olahraga di outdoor. Jadi sangat mengurangi aktivitas-aktivitas di indoor gitu. Baik. Yang pakai AC gitu-gitu saya kurangi. Kurangi ya. Jadi lebih sehat dengan berjemur, olahraga begitu ya Mas Betul. Detri. Masih ingat jelas di ingatan kita pasien positif COVID-19 lain yang awal-awal, pasien 01, 02, 03 bahkan ada yang sampai psikisnya terganggu karena hujatan dari lingkungan. Menarik sekali Mas Detri justru mengumumkan begitu. Sebenarnya apa sih yang dirasakan ketika itu? Adakah pernah merasakan titik terendah ketika diasingkan atau 14 hari isolasi itu Mas? Hari pertama, hari kedua saya berpikir ini mungkin karena terbatasnya informasi dan knowledge pada saat itu, saya pikir ini ajal saya untuk menghadap Oh ya, begitu, sampai Sang ada Maha Kuasa. berpikiran seperti Yes, itu. betul. Padahal Mas Detri tidak ada gejala apa-apa. Ya, saya Penyakit bawaan pun tidak ada. tidak. Alhamdulillah karena kan saya alhamdulillah rutin medical check up. Tapi pada saat itu saya berpikir saya menunjukkan kepada masyarakat saya tough, saya kuat, tapi saya tidak menunjukkan bahwa kepada masyarakat kalau saya tuh sebenarnya lemah pada saat itu. Karena saya sangat di 14 hari karantina itu saya sendiri. Oke. Tidak ada yang jaga, makan juga dikirim dari luar, juga sesuai protokol rumah sakit, protokol kesehatan. Jadi orang masuk makanan, tapi keluar tidak saya keluarin. Jadi saya udah Oke. siap prepare dari segi piring, makanan. Jadi mereka misalnya ada saudara atau keluarga saya kirim makanan atau teman-teman yang perhatian dengan saya, kirimnya berupa plastik, terus dibuka, ya saya makan dibuang gitu. Jadi memang input aja, nggak ada output yang saya keluarkan dari rumah saya gitu. Jadi benar-benar saya menjaga gimana caranya jangan sampai saya memaparkan kepada orang lain gitu. Baik. Cukup dengan saya tough gitu pada saat itu untuk fight kepada diri saya, kayak contohnya saya olahraga, saya makan makanan yang bergizi gitu, terus vitamin yang bergizi vitamin-vitamin yang dianjurkan oleh dokter. Setelah itu ya mental saya selalu saya bangun dengan cara rohani saya ibadah segala macam. Padahal Padahal pada berpikiran saat positif itu, ya Mas Detri. ya padahal saat itu saya lagi terpuruknya, saya pikir saya bakal mati saat itu. Karena saya taunya COVID adalah setelah COVID terus masuk rumah sakit, ventilator, asma, meninggal. Iya. Itu yang ada di pikiran Mas Detri. Yes, betul. Ternyata tidak semua COVID seperti itu. Betul, Tergantung individunya masing-masing. Mungkin masyarakat dan pemirsa Indonesia Bicara masih bingung, OTG itu seperti apa sih? Apa yang Mas Detri rasakan saat itu dan treatmentnya seperti apa yang dokter berikan? OTG itu kan sebenarnya bahasa lainnya dari mungkin ya kalau saya nggak salah ya, kalau kedokteran asimptomatik yang tanpa gejala gitu kan, orang tanpa gejala. Pada saat itu memang saya dinyatakan sebagai kalau saya menularkan kepada orang lain disebut silent carrier kan. Iya. Jadi pembawa secara ya diam-diam. Jadi dengan kondisi seperti itu, fight saya adalah gimana caranya saya mengurung diri, mengkarantina agar saya tidak memaparkan kepada orang lain, dan juga untuk pribadi saya, kesehatan saya harus sembuh dengan cara melakukan protokol rumah sakit dengan cara pada saat itu saya tanya sama dokter, dok apa obatnya? Belum ada. Jadi selama ini yang saya lakukan adalah hanya pencegahan, bukan ada pengobatan. Jadi benar-benar kalau Padahal sudah terpapar. betul, padahal waktu itu kalau ditanya apa yang misalnya gini, Obat yang diberikan begitu. netizen waktu itu ada beberapa macam Mbak. Itu ada dari driver ojol, ada pengusaha, ada perawat, bahkan dokter itu waktu itu nanya sama saya. Karena waktu itu saya lagi center of attention di negara ini. Waktu itu saya dan mungkin pada saat itu saya salah satu orang yang benar-benar memblow up ke media, dan saya bilang, ayo kita lawan COVID-19 gitu. Kita harus merdeka dengan kondisi seperti ini. Dan berhasil alhamdulillahnya ya. Dan alhamdulillah mungkin dengan berkat saya, saya bilang tidak memfilter apapun yang saya ketahui dari informasi dari dokter gitu kan. 1 kali 24 jam alhamdulillah saya bisa punya fasilitas komunikasi dengan beberapa dokter di RSPAD, dan juga teman-teman kayak psikolog, kayak teman-teman sekolah saya kan banyak dokter juga gitu.
Jadi saya teleponin dan alhamdulillah kan mereka juga supportnya sangat luar biasa. Yang penting mental lo bro, jangan sampai lemah, jangan sampai Sampai lemah down gitu. gitu ya. Jadi emang imunitas tubuh itu benar-benar dari pikiran dan kedua itu dari mental dan psikis. Gitu. Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya Mas Detri dinyatakan negatif? 21 hari. 21 hari. Berarti lebih dari 14 hari ya? Lebih dari 14. Baik, ada cuplikan atau video berikut ini bisa kita saksikan bersama-sama setelah Mas Detri sembuh dari COVID-19. Bisa diceritakan Mas Detri ini video apa? Pertama kali sembuh datang ke rumah begitu ya? Ini kalau saya ulang lagi ke hal ini tuh suatu hal yang menyedihkan karena apa? Mereka tuh anak-anak di atas balita ya, 6, 7, 8 tahun itu. Jadi anak-anak yang benar-benar nggak bisa saya atur gitu. Jadi memang saya spontanitas anak-anak saya ke rumah, itu yang dilakukan mereka itu benar-benar spontan. Karena setelah itu saya ajak dia mandi, ajak dia pakai baju-baju yang rapi untuk kita retake mbak. Karena kan saya orang gitu. entertain kan. Saya bilang Iya. kita retake yuk, kita buat sebagus mungkin karena ada beberapa permintaan dari netizen untuk kita harus bikin gimana pas pulang Reaksi gitu. begitu ya? Ternyata jauh lebih bagus yang spontan daripada yang saya buat sendiri gitu. Baik. Apa pertama kali yang Anda rasakan ketika melihat ketika buah hati Anda excited sekali ya? Ini sebenarnya hati saya lagi sangat pecah nih, sedih banget tapi ya saya nggak mau nunjukin itu depan anak istri lah karena anak istri juga kan menunggu saya dan menanti saya pulang. Gitu. Jadi Apa yang membuat sedih Mas Detri? ternyata dukungan moral dari anak-anak dan istri lingkungan kita terdekat itu sangat lebih bisa membantu kita menjadi sembuh dibandingkan ya enggak, walaupun di luar juga teman saudara jauh itu sangat support, tapi yang terutama ternyata dari circle yang paling kecil dulu yaitu keluarga kecil saya pribadi gitu. Baik, sebenarnya sedih tapi tidak bisa diluapkan begitu kan? Sangat tidak bisa diluapkan. Karena kalau saya lihat ini lagi saya sangat sedih. Baik. Tentunya ketika sedang isolasi juga kangen sekali ya dengan keluarga ya Mas ya. Bagaimana cara mengobatinya sebegitu dekat Anda dengan keluarga? Cara mengobatinya hanya cuma sekedar bisa video call, terus cuma bisa telepon tiap jam, tiap menit gitu. Itu yang sudah bisa membayar rasa kangen saya, rasa rindu saya kepada keluarga saya. Saya juga ya bisa tough sampai detik ini juga karena anak istri saya beserta ibu bapak saya juga gitu. Keluarga kecil saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya. Ya hanya mereka lah yang bisa membuat saya sampai detik ini bisa tough, masih bisa fight untuk hidup sampai detik ini ya mereka gitu, nggak ada yang lain buat saya. Itu obat terbaik ya Betul. yang bisa dimiliki oleh Menurut seorang saya Detri. nomor satu dari ya mungkin nomor 2, nomor 3 itu adalah vitamin, makanan, tapi nomor 1 buat saya itu. Support keluarga. Cinta dari keluarga, anak dan istri ya. Mas Detri luar biasa sekali. Mas Detri, kalau tadi melihat keharmonisan Anda bersama keluarga, tentu ya susah atau sulit sekali melepas dengan hubungan dengan keluarga, apalagi di isolasi. Ada pesan mungkin kepada teman-teman saat ini yang jadi masih berjuang melawan COVID-19? Banyak teman-teman saya sekarang yang baru belum lama ini terpapar dan mungkin sampai detik ini dia lagi masa karantina gitu. Bedanya mungkin kalau saya kemarin saya memblow up ke media dan saya bisa memberikan suatu hal yang apa ya? Ya alhamdulillah kalau bisa dibilang bermanfaat. Tapi kalau waktu itu saya berusaha untuk mungkin balik lagi saya cerita, mungkin saya pikir kemarin saya udah mau mati, gimana caranya saya bisa masuk surga, saya bisa memberikan sharing kepada masyarakat, apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Kalau sekarang teman-teman saya dengan kondisi sekarang kan mungkin kasihan juga gitu, dia juga nggak bisa menceritakan kepada teman-teman sekitar gitu. Sedikit cerita dari dua
yang terpapar di rumah itu dia sangat kena stigma masyarakat Oke. gitu. Karena ketika waktu itu dia bilang dia tinggal di rusun, yang satu juga tinggal di komplek yang sederhana, di situ juga dia kena yang namanya stigma masyarakat kayak baik Mbak, gimana, terus disemprot-semprot Oke. pakai Ya memang disinfektan mental dan psikis secara harus nggak langsung kayak ngusir ya. secara perlahan, dan itu menurut saya hal yang kok jangan kayak gitulah. Maksudnya saatnya di mana yang si positif dan negatif ini berkolaborasi untuk memberikan ya apalah kompak kerjasama, si positif negatif kerjasama, si kaya dan si miskin kerjasama, dan kemungkinan untuk ngelawan saat ini adalah untuk saat ini sebelum ada vaksin, buat saya itu hal yang terpenting gitu loh. Kerjasama sih antara si positif dan negatif. Yang negatif mungkin juga bisa positif karena mungkin dia nggak ngetes pada saat itu. Ya. Yang positif kebetulan lagi ngetes, terus nyatanya positif, mungkin dia tanpa gejala itu. Ya balik lagi, makanya saya sangat menganjurkan kepada masyarakat gimana caranya si positif dan negatif itu kerjasama, si kaya dan si miskin juga. Ya orang banyak yang susah, sekarang kita bantulah secara Karena memang COVID-19 ini tidak finansial. memandang bulu ya, Mas. Betul, betul. Bahkan presiden aja, bahkan pangeran atau Princess Charles ya. Ya, Prince Itu juga Charles. kena juga kan. Terus banyak juga orang kayak di menengah ke bawah juga banyak yang kena, Jadi driver ojol. tidak pandang bulu, kita harus hati-hati. Betul. Melawan musuh yang tidak terlihat. Betul. Baik, selain Mas Detri, kita akan hadirkan lagi penyintas COVID-19 lainnya. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.